Dan yang bikin Vira tuh makin ketakutan apa? Vira nih ngelihat ibu tuh berlari, melompat-lompat sampai manjat-manjat pagar dengan gerakan mirip monyet. Tau kalian? Lalu pas dikejar sama si Vira kan ibu malah melotot. Terus dia teriak. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Malam ini aku sengaja datang lagi menyapa kalian karena aku punya satu kisah horor yang gak sabar kali pengen aku ceritain sama kalian, Wak. Kisah ini tuh berkaitan dengan figur seseorang yang sangat penting sekali di hidup kita, yaitu seorang ibu. Aku pernah baca kalimat yang intinya, mau setua apapun umur kita nih, kita tuh tetap butuh ibu. Bahkan setelah kita yang perempuan ini, yang udah jadi ibu sekalipun, kita juga tetap butuh ibu, Wak. Sebesar apapun masalahnya rasanya jadi lebih ringan kan kalau dihadepin bareng sama ibu, ya kan? Tapi gimana jadinya kalau ibu yang kita sayangi ini ternyata bukan ibu yang sebenarnya? Gimana kalau tiba-tiba ibu nih berubah jadi sosok asing yang entah siapa? Fisik sama penampilannya memang masih ibu, Wak, tapi jiwanya macam bukan ibu. Ibu harusnya jadi tempat berlindung paling aman ya kan, Wak? Tapi dalam kisah ini justru ibulah yang paling berbahaya sampai mengancam nyawa anaknya sendiri. Nah, pengalaman buruk ini, Wak, menimpa seorang anak perempuan yang bernama Vira. Ada banyak sekali kejadian aneh di rumahnya yang bikin Vira ini yakin kalau dia bukan ibu. Kisah ini seliweran terus di sosial mediaku dan juga banyak dari wawa-wawa yang request untuk ngebahas cerita ini. Dari judulnya aja kalian juga mungkin ada yang gak asing ya kan. Dia bukan ibu. Ini tuh adalah kisah yang kapan hari pernah trending di X dari threadnya Zero Point, Wak. Jadi menarik kali untuk aku ceritakan sama kalian semua di sini. Karena penasaran akhirnya aku ikutlah baca juga ya kan. Dan ternyata memang seseram itu, Wak. Nah, jadi sekalian memenuhi request kalian, aku akan menceritakan semuanya di sini. Sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah ini tuh hadir dari seorang perempuan yang bernama Vira. Vira ini cerita kalau keluarganya ini mulai mengalami kejadian-kejadian aneh sejak ibu dan bapaknya bercerai. Perceraian ini, Wak, ternyata bikin ibunya jadi orang yang berambisi kali. Ibu tuh langsung mengubah gaya pakaiannya, dia jadi sering bersolek, jadi sering dandan, dan tiba-tiba buka salon di samping rumahnya. Nah, nggak lama setelah salonnya buka, Wak, ibu ini langsung pergi ke dukun. Entah apa yang dilakukan sama ibu di sana, tapi yang jelas habis dari dukun itu, ibu nih jadi sering melakukan hal-hal yang gak lazim, Wak. Mulai dari mandi kembang, nabur sesajen, sampai ngebungkus barang-barang klinik pakai kain kafan gitu. Terus dikubur di halaman rumah. Vira pernah nanya, itu semuanya buat apa sih, Bu? Ibu tuh bilang kalau ini tuh adalah penarik yang mendatangkan rezeki katanya. Sebagai anak, Vira tuh gak berani mencampuri urusan mamanya, Wak. Tapi makin lama sikap ibu nih makin aneh. Ibu tuh berkali-kali balik ke dukun lagi. Dan pas pulang, Vira itu sempat ngeliat sekujur tubuhnya ibu ini dipenuhi huruf-huruf rajah yang ditulis pakai cairan minyak warna merah. Jadi rajah tuh macam tulisan, gambar, atau simbol-simbol yang diyakini punya kekuatan gaib. Dan cairan merah tadi kemungkinan adalah minyak Javaron. Namanya minyak yang memang sering dipakai buat ritual atau merawat benda-benda pusaka gitu loh, Wak. Ini pakai minyak Javaron itu. Nah, keanehan ibu juga nggak berhenti di situ aja. Kata Vira, ada malam-malam tertentu di mana ibu nih minta semua listrik di rumah itu harus dipadamkan. Lampu harus mati, Vira nggak boleh main HP, dan semua barang elektronik nggak boleh ada yang nyala. Jadi di suasana yang gelap gulita itu, ibu pun ngunciin dirinya, Wak, di kamar dan mulai melakukan ritual. Kebetulan malam itu tuh di rumah tuh cuma ada Vira sama ibunya aja. Adiknya lagi nginep di rumah temennya, Wak. Dia punya adik. Vira yang ketakutan ini pun akhirnya cuma bisa ngumpet di dalam kamar gitu. Sepanjang malam itu Vira ini ngerasa hawa rumahnya ini jadi panas sekali, Wak. Vira juga dengar ada macam suara langkah kaki yang berlalu lalang di ruang tengah gitu loh. Nah, karena Vira nggak berani ngintip keluar, dia pun teruslah ngumpet lah itu di dalam kamarnya sampai pagi tiba. Nah, pernah juga pada suatu hari Vira ini lagi di rumah sendirian. Terus ibu ini tiba-tiba pulang, wajahnya pucat. Ditanya sama Vira, "Ibu kenapa, Bu?" Ibu cuma diam aja, Wak. Dia langsung masuk kamar kan. Nah, pas Vira nyusul nih ngetok pintu kamar ibunya, tiba-tiba dia dengar ibunya lagi nyinden Jawa, nyinden tembang Jawa. "Bu, ibu kenapa?" Ibu terus tuh, Wak, nyinden tanpa menghiraukan panggilan Vira dari luar kan. Vira yang mulai ketakutan langsung larilah ke kamarnya. Dah, beberapa waktu kemudian Vira dengar ibunya ngebuka pintu kamar, Wak, terus berjalan keluar ya kan. Vira ngintip lah itu dari pintu kamarnya. Vira ngelihat ibu lagi jalan ke arah dapur. Lalu ibu ngambil pisau daging, Wak, pisau daging. Terus langsung mencacah daging ayam utuh dengan keras macam itu, lagi emosi tuh. Tuh. Vira shock lah kan. Hah?
Kenapa nih ibu? Dia cuma ngelongo aja sambil terus memperhatikan ibu. Nah sadar ada yang ngeliatin, ibu ini tiba-tiba berhenti. Lalu dengan pisau yang masih teracung di tangannya ini, ibu menolehlah ke arah Vira yang lagi ngintip itu. Di situ ibu menatap Vira dengan tatapan tajam sambil tersenyum sinis. Refleks Vira langsung tutup, langsung dikunci ya pintunya kan. Dan gak lama kemudian tiba-tiba ada telepon masuk di HP-nya Vira, Wak. Dan pas ditengok, kalian tahu yang nelpon siapa? Ibu. Lah bukannya ibu lagi motong-motong ayam di dapur ya? Ini ngapa ibu telepon? Diangkatlah telepon tuh sama si Vira kan. Terus dari ujung sana terdengar ibu bilang, Vira kamu lagi di rumah? Ibu masih di pasar nih. Kita masak apa ya buat makan nanti? Itu kata mamanya. Nah pas dengar itu jantung Vira ini macam lagi langsung berhenti gitu loh, Wak. Kalau ibu lagi di pasar terus tadi yang di dapur siapa? Ini loh waktu lagi teleponin ini Vira masih dengar suara hentakan pisau itu, Wak, yang masih terdengar gak dapur. Vira bilang, Bu, ibu di pasar. Ibu pulang jam berapa, Bu? Cepat, Bu, pulang ya, Bu, ya. Tolong cepat pulang, kata Vira. Iya, nak. Ada apa kok nyuruh Ibu cepat pulang? Nggak apa-apa, Bu. Pokoknya Ibu cepat pulang ya, Bu, ya. Oh iya, Ibu pulang sebentar lagi. Tunggu ya. Kata mama dekat telepon ini. Di momen menegangkan itu, rasanya waktu tuh berjalan lambat kali, kata Vira. Vira ini terus berdiam diri dalam kamar sambil menunggu ibunya pulang. Terus pas dia dengar pintu depan itu dibuka, spontan Vira langsung keluar lah kan, nemuin ibunya yang baru datang nih. Bu, Ibu, tadi di dapur ada orang yang mirip kali sama Ibu. Dia lagi motong-motong ayam, Bu. Itu siapa, Bu, ya? Ternyata Ibu lagi di pasar. Terus yang di dapur tuh siapa? Dengar cerita Vira, Ibu cuman senyum santai aja, Wak. Senyum. Sambil dia usap-usap rambutnya Vira, Ibu bilang, udah gak usah takut. Itu teman Ibu kok. Dia baik. Apa yang Ibu sampaikan itu tetap nggak bikin Vira tenang sama sekali. Ya gimana mau tenang, Wak? Vira tetap takut lah. Orang dia baru aja ngeliat sosok yang nyerupain ibunya ya kan. Ditambah lagi, Wak, sejak kejadian itu Vira ini sering dengar cerita dari para tetangga yang bilang kalau mereka sering ngelihat ibu nih berkeliaran di luar rumah waktu malam hari. Katanya kalian tahu apa? Ibu nih suka duduk di atas atap sambil nguncang-nguncangin kakinya itu loh, Wak, dengan baju serba putih. Ya Allah, Vira yakin kali yang dilihat sama tetangga ini itu pasti bukan ibu aku. Pasti itu yang sosok yang nyerupain ibu aja. Ya ngapain ibunya kayak gitu kan, Wak? Tengah malam nguncang-nguncang kaki di atas atap orang. Nah seiring dengan banyaknya kejadian menyeramkan di rumah itu, Wak, Vira tuh pun langsung notice kalau kesehatan ibu pun mulai ngedrop. Ibu ini jadi sering ngeluh sakit di bagian pinggang dan kadang-kadang ibu ini juga sampai nggak bisa bangun. Vira ini udah nyaranin ibu untuk periksa ke rumah sakit, Wak, tapi ibu ini selalu menolak dan dia tuh lebih memilih untuk berobat ke dukun. Dan anehnya setiap kali pulang dari dukun itu, Wak, ibu tuh langsung sehat seperti semula. Tapi selang beberapa minggu kemudian sakitnya pasti datang lagi dan ibu harus balik ke dukun itu lagi. Mau terus kayak gitu berulang-ulang. Gitu terus. Setiap kali kondisinya ibu ngedrop, sikap ibu ini juga berubah aneh, Wak. Ibu tuh jadi sering tiba-tiba nangis, ketawa, marah-marah sendiri. Setiap dengar azan berkumandang, ibu langsung teriak-teriak kesakitan, berisik, 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 suruh dia diam, berisik, kata dia kayak gitu. Vira coba lah buat nenangin ibunya kan, tapi hasilnya nihil, Wak. Yang ada ibu tuh malah buru-buru bangkit mau sholat. Tapi di sini yang bikin merinding, Wak, sholatnya bukan ngadep kiblat, melainkan dia sholat ngadap ke arah matahari. Posisi duduk pas tahiyat akhirnya, Wak, juga diubah macam lagi meditasi itu loh. Heran lah Vira di situ. Bu, ibu lagi ngapain sih, Bu? Lalu sambil tersenyum dan sedikit meringis, ibu bilang, ibu lagi ibadah, nak. Sini ikut ibu. Itu katanya. Gak berhenti di situ aja, Wak. Setiap malam ibu tuh sering tiba-tiba loncat dia dari kasur, dia berlari sekencang-kencang mungkin ke area pekarangan. Dan yang bikin Vira tuh makin ketakutan apa? Vira nih ngelihat ibu tuh berlari, melompat-lompat sampai manjat-manjat pagar dengan gerakan mirip monyet. Tau kalian? Lalu pas dikejar sama si Vira kan ibu malah melotot. Terus dia teriak, sopo sing gelem melu aku mati. Sopo sing gelem melu aku mati, gitu terus. Ya Allah. Ibu sering ngulang-ngulang pertanyaan itu, Wak. Bahkan suatu hari pas Vira ini lagi tidur, ibu tuh pernah tiba-tiba masuk deh dalam kamarnya Vira kan. Dicekeknya si Vira tuh langsung. Sama yang ibu bilang, sopo sing gelem melu aku mati. Ayo melu ibu. Ayo melu ibu. Wah, Vira adalah susah payah tuh kan ngelepas cekean ibunya. Dan pas napas Vira udah hampir putus, udah hampir mati nih. Ha. Untungnya tangan ibu berhasil dilepas. Vira langsung lari ke rumah pamannya buat minta pertolongan, kabur dia langsung kan. Nah ngelihat sikap ibu yang udah makin membahayakan, udah dicekek, si Vira udah mau mati waktu itu kan. Pamannya langsung bilang, ini kayaknya ibu udah gak waras lah Vira. Ibu harus segera langsung diobati biar gak ngebahayain orang-orang nih. Paman khawatir nyawa kamu jadi terancam kalau misalnya terus-terusan deket sama ibumu. Besok kita bawa ibu ke rumah sakit jiwa ya, kata pamannya. Karena gak punya pilihan lain, Vira pun setuju, Wak, sama saran pamannya, bawa ibunya ke RSJ. Nah sampailah dia di rumah sakit jiwa, anehnya
ibu mendadak jadi normal lagi, Wak. Hasil pemeriksaan menunjukkan kalau ibu ini sehat dan tidak mengalami gejala apapun. Dan dokter langsung bilang lah ibu nggak perlu dirawat. Alhasil mau nggak mau mereka bawalah ibu ini pulang. Tapi di sepanjang perjalanan pulang itu ibu kembali lagi berulah. Ibu tiba-tiba teriak sambil dia ketawa seolah-olah lagi ngejek mereka di situ, Wak. Disitulah baru mereka sadar sakitnya ibu ini pasti bukan sakit medis. Ibu harus ditangani sama orang pintar atau madukun. Nah adalah tuh kan, besoknya Vira sama keluarga besarnya langsung membawa ibu periksa ke dukun. Tapi setelah diobati, Wak, hasilnya nihil. Mereka pun akhirnya bawalah ibu lagi ke dukun-dukun yang lain kan, Wak. Dalam rentang waktu yang berdekatan, mereka ini udah bawa ibu periksa ke banyak sekali dukun. Dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Tapi lagi-lagi gak ada satupun pengobatan yang membuahkan hasil. Gak ada, satupun tidak ada. Lalu terakhir, pas mereka menemui dukun di ujung paling timur Pulau Jawa, dukun itu bilang, saya gak sanggup, ini terlalu berat. Sampai kalian ketemu sama orang yang bisa menolong ibu, kalian harus terus mengikatnya dengan kencang. Jangan sampai lepas, bahaya. Vera nanya, bahaya kenapa? Emangnya ibu kenapa? Dia sudah bukan ibu. Katanya Udungor itu shock si Vira ini, Wak. Apa maksud ucapan dukun ini nih? Kalau dia bukan ibu, terus dia siapa? Dan ibu yang asli ini ada di mana? Vira nggak tahu harus ngebawa ibu ini berobat kemana lagi, Wak. Jelas dia nggak mau kehilangan ibu karena dia tuh dekat kali sama ibunya. Tapi di sisi lain, Vira ini juga nggak yakin yang lagi bersamanya ini tuh ibu atau bukan. Di situ Vira bingung kali, Wak. Jadi siapa ibu sebenarnya? Nah, itu tadi kisah mistis yang dialami sama Vira, Wak. Pasti sampai sini kalian greget kan? Penasaran kalian kan? Jadi sosoknya sama Vira itu siapa Nadia? Dia betulan ibu atau bukan? Apa jangan-jangan ini cuma sosok yang menyerupai ibu aja? Terus ibu yang aslinya pergi kemana Nadia? Aku juga penasaran kali, Wak, sama semua misteri itu. Yang bisa aku simpulkan di sini adalah sosok ibunya Vira ini nggak mencerminkan ibu yang baik. Masa seorang ibu tega celakain anaknya sendiri kan? Vira pernah dicekek sampai hampir mati loh, Wak. Tapi di sini aku juga nggak bisa sepenuhnya nyalain ibu karena lagi-lagi kita nggak tahu siapa ibu sebenarnya. Nah penasaran gimana kelanjutan kisahnya? Kalau dari Thread Zero Point memang masih ngegantung, Wak. Tapi kabar baiknya nih, kisah ini sudah diangkat menjadi film berjudul Dia Bukan Ibu yang disutradarai oleh Randolph Zaini dan akan segera tayang di bioskop kesayangan kalian di tanggal 25 September tahun 2025 bulan depan, Wak, bentar lagi. Pastinya jawaban dari semua misteri ini akan terjawab di film, jadi pastikan kalian nonton nih, Wak, ya. Dan biar kalian makin penasaran, tonton dulu teasernya. Once upon 9 lives ago lived a little cat who never had enough. Ada sesuatu. You shall love me until the very end of time. Nah gimana? Makin gak sabar kan pengen nonton filmnya? Catat tanggalnya 25 September 2025. Jangan sampai terlewat. Aku tunggu update dari kalian ya. Kalau misalnya kalian udah nonton, jangan lupa kabarin aku semua di kolom komentar di bawah. See you next video, Wak. Bye.